يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Qiyamatus Zaman Aidul Ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Kisah-kisah berkaitan dengan Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama ahli tafsir dan juga ahli hadis, ahli bahasa serta ahli tarikh. Beliau dikenal akan muallafat atau karya-karyanya yang tebal-tebal, ya, banyak dan penuh dengan sanad, karena beliau ahli hadis dan sangat menjaga sanad tentang khabar atau riwayat dari Nabi SAW atau para salaf, sebagaimana itu yang sangat tertampak pada kitab beliau, yaitu Jami'ul Bayan, atau disebut dengan kitab tafsir At-Tabari, yang sampai 22 jilid dalam cetakan Darul Hajar dan lainnya. Di setiap dari penafsiran salaf, beliau selalu menyodorkan perkataan salaf dengan sanadnya, sampai dalam satu lafal misalnya, misal tentang wafakihata wa abba misalnya, maka lafal abba di sini apa maknanya dari Ibnu Abbas, maka beliau akan menyebutkan beberapa sanad perkataan Ibnu Abbas makna dari abba, dan juga dari kalangan salaf lainnya beliau menyebutkan setiap dari perkataan salaf dengan sanadnya masing-masing. Jadi sangat kaya akan sanad. Dan kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari ini merupakan kitab kebanggaan kaum muslimin di bidang tafsir dan ulumul Quran, kitab yang mu'tamad dan menjadi sandaran untuk masalah-masalah tafsir salafus saleh. Orang-orang Syiah mereka meng-underestimate atau merendahkan kitab tafsir At-Tabari ini disebabkan kaya akan sanad dan validitasnya. Sementara kita tahu orang-orang Syiah mereka itu adalah orang-orang yang paling tidak memperhatikan sanad. Mungkin mereka pakai sanad dalam kitab Ushulul Kafi dan kitab-kitab lainnya, namun rata-rata sanadnya palsu, maudhu', tidak diterima. Rijal hadis dalam sanadnya itu banyak palsunya. Nah, kita menuju ke bagaimana dokumentasi yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala tentang Ibnu Jarir At-Tabari, bagaimana beliau menulis kitab dan menulis buku secara produktif. Maka dikatakan oleh beliau, kalau diterjemahannya di halaman berapa ini? 79. Ya. Dikatakan dalam kitab aslinya, Ibnu Jaririn kana yaktubu kulla yaumin 40 waraqatan ta'lifa. Setiap hari Ibnu Jarir menulis sebanyak 40 lembar ta'lif. Ta'lif di sini, ta'lif yaitu mengarang, berkarya, bukan menulis kopas, menulis ulang, bukan. Jadi bukan rewriting, bukan nulis ulang, tetapi berkarya. Maka qala al-Khatib, yaitu al-Khatib al-Baghdadi berkata, wa sami'tu simsimiyya yahki anna Ibn Jarir makatha 40 sanah yaktubu fi kulli yawmin minha 40 waraqah. Simsimi
menceritakan bahwa Ibnu Jarir At-Tabari selama 40 tahun menulis di setiap harinya 40 lembar. Itu selama 40 tahun menulis di setiap harinya 40 lembar. Bayangkan jika kitab-kitab beliau tidak mafqud, tidak lost, tidak hilang. Kalau semuanya berhasil dikumpulkan oleh para ahli sejarah dan ulama di berbagai museum, atau yang hilang entah karena hilang di sini betul-betul tenggelam di air atau kita tidak tahu, banyak yang hilang. Seandainya semua dikumpulkan, maka tidak terbayang berapa kitab yang beliau kitab yang mengatasnamakan nama beliau terwujud saat ini. Wallahu a'lam. Udah berapa? 40 lembar dikalikan 360-an hari, kif berapa? Dan itu dikalikan 40 lagi. Jadi satu hari 40 lembar. Ya, satu hari 40 lembar. Wa haddatsa tilmidhuhu Abu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Ja'far Al-Farghani fi kitabih al-ma'ruf bi kitab As-Silah. Muridnya itu Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ja'far Al-Farghawi menyebutkan dalam kitab beliau yang terkenal dengan sebutan kitab As-Silah, yaitu kitabnya Al-Farghawi di sini As-Silah namanya, wa huwa kitabun wasala bihi tarikhu Ibnu Jaririn. Yang mana kitab As-Silah ini adalah kitab yang menjelaskan cakupan kitab tarikh Ibnu Jarir, dari kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi disebutkan di sini oleh Al-Farghawi dalam kitab As-Silah suatu kutipan kisah, anna qauman min talamidhi Ibn Jaririn hassalu ayyam hayatihi ay jama'uha منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كل يوم 14 ورقة. Ada sebagian dari murid-murid Ibnu Jarir yang mencoba merangkum apa yang ditulis oleh Ibnu Jarir semenjak menginjak usia baligh hingga beliau wafat saat berusia 86 tahun. Mungkin kisaran berarti 72, 73 atau sekitar itu, sekian 70-an tahun. Kemudian dari 70-an tahun tersebut, dari sepanjang hidupnya Ibnu Jarir At-Tabari, berapa banyak beliau menulis, dan kemudian murid-muridnya mengumpulkannya dan merangkum dan membagi-bagi hitungan lembar semua tulisan itu. Akhirnya diketahui bahwa setiap harinya beliau menulis sebanyak 14 lembar. Nah, ini kisah lain lagi. Kalau misalnya kisah yang pertama, selama 40 tahun terakhir hayatnya, kalau beliau wafat 86 tahun, di usia 86 tahun, berarti penghitungannya dari usia 46 tahunan. Dari usia 40 tahunan ini beliau menulis setiap harinya 40 lembar. Nah, kalau ditambah kemudian dari usia baligh mungkin 14-13 tahun sampai 46 tahun, maka itu kisaran berarti mungkin 30-an tahun. 30 tahun pertama beliau juga banyak menulis. Kemudian ditambahkan 40 tahun terakhir sama 30 tahun pertama, ditambahkan selama 70-an tahun itu, semua dirangkum. Dan konklusinya adalah kisaran persentasenya di setiap hari itu rate-nya semisal 14 lembar per hari beliau nulis. 14 lembar per hari dikali 70-an tahun. Hitung, Anda minum dulu. Nggak usah dihitung, lanjut aja. Maka di sini ini adalah sebuah pencapaian yang hanya dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki perhatian besar terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Kembali pertanyaannya, apakah kita harus kayak gini? Enggak. Maksudnya di sini adalah menjabarkan semangatnya beliau, para ulama. Ya, seseorang tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Maksudnya setiap hari antum 14 lembar, setiap hari 40. Enggak, kita enggak mungkin, ikhwan. Jangankan satu lembar aja antum nulis aja nggak mungkin, apalagi 14 lembar. Ya, baca aja juga seberapa. Tapi maksudnya di sini adalah istiqamah, konsistensi. Ya, itu yang paling penting. Istiqamah, konsistensi. Dari awal sampai seterusnya, tanpa henti, tanpa putus.
Dan ini ujian yang paling berat untuk kita, para citizens zaman sekarang, yaitu warga zaman sekarang. Konsistensi itu yang paling susah sekarang nih dalam belajar, ya. Kecuali orang-orang yang betul-betul faktor pendukungnya adalah yaitu desire, yaitu keinginan betul-betul kuat di hati. Environment, yaitu lingkungan. Kemudian dia mendapatkan metode yang cocok buat dia. Entah itu lewat aplikasi di handphone, atau dia kursus di tempat yang dia nyaman dengannya, atau dia di kajian rutin yang dia cocok dengan penjelasan ustadznya. Maka ini semua sangat mendukung. Nah, kita ingin mengajarkan jemaah sekalian bagaimana antara menuntut ilmu, baca buku, mempelajari ilmu, diintegrasikan betul-betul dengan challenge atau tantangan zaman sekarang. Tantangan yang tidak ada pada zaman-zaman Ibnu Jarir At-Tabari. Tentu kita mau mengatakan juga nggak enak bahwa Ibnu Jarir, seandainya beliau hidup di zaman sekarang, belum tentu beliau bisa istiqamah seperti beliau di zaman itu. Karena apa? Karena awarid, hal-hal yang membelokkan pandangan mata dan hati itu ketika itu tidak sebanyak sekarang. Ini sesuatu yang nggak bisa diperdebatkan. Bila syak, zaman sekarang itu tidak mudah untuk bisa jalan terus istiqamah untuk mempelajari suatu ilmu, kecuali hasratnya ada, kemudian lingkungan mendukung, metodologinya tepat untuk diri antum. 3 hal tersebut sebenarnya sekarang kalau kunci 3 ini dapat, alhamdulillah. Sekarang metodologi itu pasti ada nggak? Pasti ada, ikhwan. Sekarang metodologi itu pasti ada. Cuman muskilahnya kemudian yang pertama, desire, keinginan yang kuat, azam dan hasrat, hirs. Apakah ada? Taib, ada hirs, yaitu tumuh atau keinginan yang kuat. Taib. Metode pasti ada. Namun yang kedua apa tadi? Lingkungan yang kurang mendukung. Lingkungan yang kurang mendukung. Seperti orang yang tinggal di desa. Tetapi sebenarnya untuk zaman sekarang, you can create your own environment. Antum bisa mengkreasikan lingkungan antum sendiri. Jadi nggak ada hujah untuk mengatakan, orang di samping saya mah nggak ada yang pengen belajar usul fikih, saya doang. Ini apologi yang tidak diterima, nggak diterima Allah, enggak diterima. Antum kalau misalnya, sangat pengen belajar misalnya usul fikih, tertarik banget, pengen banget belajar usul fikih, bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau emang tuh jujur, bisa insyaallah. Tapi samping-samping Anda boro-boro belajar usul fikih, nggak mau mereka diskusi usul fikih, nggak mau. Terus gimana? Anda nggak punya lingkungan gitu. Cari aplikasi atau bagaimana metodenya untuk belajar usul fikih. Metode pasti ada. Kata buku Sinar Dunia, when there is will, there is way. Itu buku Sinar Dunia berkata begitu. Ya, kalau buku Mirage beda lagi ngomongnya. Selama di sana ada kemauan, di situ ada jalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak, pasti. Antum pengen belajar apa, sekarang itu ada. Maka kata di antara orang bijak yang berkata, zaman sekarang tidak ada alasan untuk menjadi bahlul. Tidak ada alasan untuk tidak mau menjadi pintar. Nggak ada alasan. Antum mau belajar apa sekarang, itu semuanya ada dan Allah hamparkan di internet dengan mudah. Fatwa-fatwa sebagian ulama yang mengatakan bahwa kita nggak boleh belajar versi Google atau internet, itu fatwa-fatwa yang suatu saat, kalau memang ini ulama terbagi menjadi 3. Ada yang ulama betul-betul antipati dengan belajar internet, close, nggak boleh belajar, nggak ada itu belajar internet, harus ke majelis. Ada yang kayak gitu dengan kekakuannya dan dengan keutamaan ulama ini yang bicara. Ada ulama yang mengatakan antum fadhol belajar di internet dengan penyaringan yang terbaik dan berusahalah yang terbaik, namun jangan meninggalkan majelis ilmu dan jadikan majelis ilmu yang primer. Ini yang afdal. Ada ulama yang ketiga liberal, belajar aja apa internet kelas.
Dan nggak usah ke majelis ilmu, nggak apa-apa. Yang ketiga ini nggak diterima. Yang sahih yang kedua. Maka fatwa-fatwa yang sangat baku dan kaku bahwasanya kita tidak diperkenankan sama sekali belajar di internet, maka ini fatwa yang bertabrakan dengan rasio zaman sekarang. Dengan rasio zaman sekarang, nggak logis ketika manusia dilarang untuk belajar dari apa-apa yang ada di kajian di YouTube misalnya, atau di website-website, atau di aplikasi-aplikasi. Coba sekarang siapa yang bisa menolak itu? Nggak ada, ikhwan. Kalau antum ke beberapa masyayikh tua misalnya, mungkin gambaran mereka itu, internet itu buruk semua. Gambarnya begitu. Jadi kelas nggak ada benarnya. Yang benar majelis ilmu, karena mereka nggak punya tasawur mungkin dengan ini. Nggak merasakan bagaimana bahwasanya di internet ini banyak kebaikan, ya banyak juga keburukan. Kita filtering. Agak berat memang. Tapi sekarang kalau kita misalnya cuman misal antum belajar sama Ustadz Kibar, udah seminggu sekali aja kelas. Kemudian ada fulan mungkin baru hijrah dan mulai kemudian belajar, memperbanyak dengar kajian lewat YouTube atau MP3. Kemudian juga ikut HSI misalnya dengan tertibnya di kelas-kelasnya, Masya Allah. Kemudian juga bahkan sampai menggunakan metode canggih dengan AI misalnya, mendapatkan summaries atau kesimpulan-kesimpulan dari video-video kajian dan mempelajarinya, rajin. Sementara satu yang ini, yang pertama menyenangkan, saya pokoknya mau Ustadz Kibar setiap hari ini aja, kelas. Yang penting manhaj saya sahih. Sedangkan fulan ini banyak ilmunya tapi belum tentu selamat. Subhanallah, antum yang enggak selamat mungkin sekarang. Yang kemudian mengata-ngatai orang-orang yang banyak belajar ini, kemudian antum karena enggak mau Ustadz Kabi maka antum khalas. Kekakuan yang seperti ini akankah akan mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu satu. Kemudian yang kedua, dari segi ilmu boleh jadi antum kemudian kalah. Jauh. Yang satu betul-betul istiqamah, yang satu hanya klaim belaka bahwa saya sudah benar. Ya, oke, track antum benar, tapi antum jangan mengklaim bahwasanya antum sudah berilmu banyak dengan hanya dari satu guru. Sementara fulan mendapatkan resources yang banyak insyaallah dan memfilter insyaallah dengan filtering yang bagus, itu lebih banyak insyaallah. Zaman sekarang fastabiqul khairatnya bukan diklaim antum sama siapa, tapi apa yang antum lakukan selama ini dengan waktu-waktu antum. Ya, karena beberapa dari ikhwan ini mengklaim udah kayak paling benar aja. Kayak udah, kalau udah sama guru ini maka kelas, yang lain yang enggak sama guru ini maka seolah-olah mereka tuh pasti punya salah. Sementara kita tracknya udah yang benar tok dah gitu. Subhanallah. Maka yang seperti ini biasanya tertinggal. Ketika yang lain misalnya untuk mempelajari fikih nikah, dia hanya bisa mengejek, buat apa fikih nikah kalau antum enggak kenal manhaj. Ya akhi, seolah-olah kita enggak belajar manhaj, enggak belajar akidah. Ya subhanallah. Maka waktu dan istiqomah ini yang penting. Kalau misalnya antum betul-betul mengeksploitasi waktu, maksudnya ya apa yang ada di mungkin internet, di buku-buku, di kitab-kitab, di PDF misalnya, kalau misalnya ada, kemudian antum betul belajar istiqomah, wallah antum mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Tapi istiqomah kuncinya, bukan euforia belaka. Bukan euforia dengan ikut kajian tabligh akbar sana, tabligh akbar sini, kemudian temanya hanya tentang pernikahan, tentang cinta. Ya akhi, antum nanti kalau udah menikah pun antum tinggalkan tema-tema itu. Ini kan karena apa? Karena kehausan banyak dari jomblowati untuk lewat, kemudian ikutan biro jodoh fulan, biro jodoh ini, dan seterusnya. Tapi akidah, manhaj, fiqih, Al-Quran, hadis, banyak tema-tema yang antum garap bismillah. Dan kemudian murajaah banyak, antum catat, kemudian antum taruh notes, nggak masalah. Sekarang udah nggak bisa lagi kita baku bahwasanya catatan itu harus berupa tulisan tangan. Kadang-kadang nggak harus tulisan tangan juga. Boleh, fadl. Antum mau tulisan tangan tapi versi notes di HP antum, fadl. Asal benar antum nyatet. Kita udah nggak bisa lagi main kaku-kakuan sekarang. Karena kekakuan itu adalah ketertinggalan sekarang itu. Kalau antum kaku, nggak boleh pakai internet. Murni, khalas, pakai kitab. Maksudnya kitab di sini yaitu kitab cetak, semua harus kitab cetak. Tapi antum juga harus tahu diri bahwasanya betapa banyaknya kita pakai kitab cetak atau internet, kita terpedaya dengannya dan banyak tidak fokus. Itu juga harus diimbangi lagi itu.
dipertimbangkan lagi. Jadi harus seimbang betul-betul. Kalau memang antum memakai internet dan juga kitab-kitab PDF, itu harus betul-betul antum seimbangkan, betul-betul ini digunakan. Jangan cuman euforia dapat PDF, dapat PDF, dapat PDF. Coba PDF yang antum dapat kira-kira antum baca nggak habis itu? Dapatnya doang semangat, bacanya kagak. Gratis lagi, gitu aja. Kalau kita misalnya ke Islamic Book Fair, beli segambreng kitab, kita baca karena masih apa? Kita memiliki ini worth it, ini kita beli karena kita mengeluarkan uang, kita baca sebagai penghargaan untuk apa yang telah kita keluarkan dari uang. Sekarang kalau antum hanya nyari free, gratis, yakin nggak bakal antum baca? Itu dia masalahnya. Kan kita bilang easy comes, easy goes. Yang mudah datang, free gitu aja, maka mudah pula pergi. Berarti kita harus punya sacrifice, punya pengorbanan. Waktu kita korbankan untuk membaca, untuk menyimak. Kemudian apa lagi? Uang juga. Ya. Kalau kau mending untuk ilmu, mendingan gini dah, mendingan gitu, antum mendingan yang nggak ada mending-mendingnya antum mah. Nggak mau bayar, nggak mau ini, nggak mau ngeluarin, mau free ya, oke free. Kalau antum memang fakir, miskin, fadl antum berpikir begitu karena ya bagaimana ya, mau fakir mau gimana. Tapi kalau antum nggak fakir-fakir amat, apa-apa pengen free, come on. Just go to the sea. Ya. Apa artinya? Pergi aja lo ke laut, mumpung deket. Ya. Harus ada apa? Harus ada yang dikorbankan ya kawan. Kalau antum pengen gain something, pengen menggapai sesuatu, antum harus meninggalkan hal lainnya. Kalau antum pengen fokus menghabiskan waktu untuk ilmu, berarti antum harus meninggalkan main-main waktunya. Waktu main-main harus antum tinggalkan. Karena nggak bisa antum menggapai dua hal yang bertentangan dalam satu waktu. Antum belajar sambil main-main juga. Emang antum bocil? Learning by playing atau apa gitu? Belajar sambil bermain, enggak bisa. Harus banyak yang dikorbankan. Uang dikorbankan, waktu bermain dikorbankan. Asal waktu bercanda sama istri jangan dikorbankan. Kalau itu harus. Karena itu yang menjaga stabilitas hati antum di luar dan di dalam. Ya. Begitu ya kawan sekalian. Jadi istiqomahnya Ibnu Jarir At-Tabari 40 tahun, 40 lembar per hari. Dan dan dari masa remaja beliau sampai mungkin usia 40 sekian tahun, itu entah berapa lembar per hari. Pokoknya dikonversikan semuanya selama 70-an tahun. Jadi persentasenya adalah atau di konklusinya adalah sekitar tadi berapa belas? 14 lembar per hari menulis. Taib. Tadi menunjukkan istiqomahnya beliau. Dan kalau antum melihat dari Ibnu Jarir At-Tabari dan para imam seluruhnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai Fathul Bari itu 25 tahun membuat kitab Fathul Bari 25 tahun, itu menunjukkan istiqomahnya beliau. Istiqomahnya beliau. Nah sekarang gimana mau istiqomah kalau kita ngaji cuma tabligh akbar doang? Gimana mau istiqomah kalau kita nggak biasa dengan kajian rutin dengan satu kitab? Cepat bosan. Nggak seru, ngaji kitab nggak seru. Ya, kalau antum mau nyari seru ya nonton bola sana, ngapain ngaji? Nah di sini istiqamah, jadi ngaji kitab ini rutin, walaupun per bulan lah gitu, rutin sampai khatam. Itu tuh pendidikan, ada pendidikan di situ yang tidak didapat pada tabligh akbar. Anda bukan ngejelekin tabligh akbar, bukan. Masing-masing ada porsinya. Tapi benefit yang antum dapatkan dari ad-durus al-ilmiyah, yaitu kajian-kajian ilmiah yang rutin, runut, sesuai dengan bagaimana kitab urutannya, itu ada pelatihan di situ. Pelatihan untuk istiqamah sampai antum mengkhatamkannya bersama ustadz. Coba kita udah berapa buku yang kita khatamkan? Mungkin 2 kalau nggak salah. Pertama Syarah Ushul Sunnah. Itu berapa tahun? Dari 2017 bukan? Lupa ya. 2018 mungkin. Itu sampai pandemi, kemudian lanjut lagi kan? Selesai. Kemudian kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.
Itu mungkin setahunan ya. Tahun 2022 sampai 2023. Oh, salah. Khatam. Nah, ini kita ada kitab ini masih lama khatamnya, mungkin nanti mungkin 8 tahun lagi lah, mungkin Pak Prabowo 2 periode, mungkin kita nggak tahu ya. Pokoknya sekitar itu ya. Lama nih kitab nih. Dan memang di sini ana manhaj dalam menjelaskan kitab ini cerita yang kita ambil mungkin nggak banyak, tapi yang lebih ana dominankan adalah motivasi dalam menuntut ilmu dan hal-hal yang membuat kita lebih semangat lagi. Itu yang lebih ana prioritaskan di kajian ini. Itu yang lebih, karena kalau dibaca cerita doang itu cepat khatamnya, tapi bukan itu main goal ana. Tujuan utama ana bukan itu. Tujuan utama ana adalah supaya membalance istiqomahnya antum, memotivasi semangat menuntut ilmunya antum, sehingga kayak ada seperti ada pasak buminya, yaitu. Maka kajian ini seperti gunung yang membalance antum supaya tetap semangat menuntut ilmu. Karena kadang-kadang seseorang nggak semangat lagi menuntut ilmu, kecuali dia dapat kajian-kajian yang memang memberikan suntikan-suntikan untuk semangat. Ini perlu, seperti ini perlu, insyaallah ya. Dan di antara kisahnya Ibnu Jarir At-Tabari. Maka kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wa hadha syai'un la yatahayya'u li makhluqin illa bi husni inayatil khaliq. Ini sebuah pencapaian yang hanya dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki perhatian besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabarakallah, madza tablughul himam. Maha suci Allah, betapa hebat cita-cita ulama ini. Ya, untuk ilmu syar'i kita memerlukan apa? Kita memerlukan ikhlas lillahi ta'ala. Baru kemudian tadi 3 hal yang kita perlukan, yaitu himmah, hirs, hasrat yang tinggi, kemudian environment dan wasilah. 3 hal itu tadi hafalin jemaah. Yaitu apa? Pertama, tekad, hasrat, keinginan yang kuat. Ya, himmah, hirs, tumuh, hasrat, cita-cita yang ada itu, gitu kan. Yang kedua apa? Lingkungan. Teman ya, teman ngaji, istri yang mendorong antum untuk menuntut ilmu. Itu diperlukan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah apa tadi? Metodenya, caranya. Ya, termasuk guru juga sih. Tapi guru bisa masuk nomor 2. Yang ketiga itu bukan orang sih yang kita butuhkan, yaitu metodenya. Kalau guru itu termasuk lingkungan. 3 ini kalau antum perhatikan, yang pertama itu internal antum, benahi. Terus yang kedua dan yang ketiga itu memang eksternal. Tapi yang kedua ini eksternal dari segi person, yaitu manusia. Dan yang ketiga eksternal dari segi media, tata cara. Jadi satu ini, apa yang ada pada antum, tumbuhkan dulu itu, hasrat. Yang kedua dari luar, outside, yaitu lingkungan, guru, teman ngaji, pasangan yang mendukung. Dan yang ketiga, tata caranya. Udah 3 itu coba antum benahi. Itu bisa istiqomah dengan itu, masya Allah. Adapun nomor kedua, yaitu antum tidak ada guru, tidak ada teman, nggak bisa. Sekarang nggak ada alasan kayak gitu, ikhwan. Antum ada sinyal nggak? Ada internet nggak? Ya udah. Kalau emang di ikhlas misalnya nggak ada ngajar usul fikih, ya di internet ada. Para asatidzah ada banyak. Para masyaikh, para ulama, para asatidzah, mereka menjelaskan usul fikih. Jadi nggak ada alasan sekarang untuk menjadi bahlul. Ya, orang-orang bahlul sekarang nih karena main-main, karena nggak serius, nggak fokus, nggak istiqomah, makanya bahlul. Coba kalau istiqomah, tapi ada kok Pak Ustaz, orang dia belajar terus tapi tetap bahlul. Oh itu nasib. Oh itu nasib. Tapi enggak, dia belajar terus tapi tetap bahlul. Nah, kita lihat metodenya kayak gimana belajarnya.
Ya dia rajin sih, cuman ya itu dikit-dikit ganti buku, dikit-dikit baca ganti. Ya cuman ganti doang bukunya, nggak ada kurikulum atau nggak istiqomah baca satu kitab. Ya udah yang seperti ini mah cuman comot-comot doang, hanya sebatas thaqafah. Thaqafah itu hanyalah apa Indonesianya? Wawasan. Orang kalau cuman punya wawasan itu nggak pinter, ikhwan, kelihatannya doang pinter. Bedakan antara alim dengan mutsaqaf. Ulama dengan mutsaqafun itu beda. Cendekiawan dengan orang berilmu itu beda. Cendekiawan mutsaqaf itu punya ilmu banyak, ngomong apa bisa. Ya, ngomong apa aja bisa. Antum ngajak dia ngomong ikan wader, tahu dia. Iya. Bahkan dia tahu cara bikin kolam gimana, tahu. Dia tahu juga tentang akidah misalnya. Apa arti tawasul, tahu dia. Ya, apalagi kalau sambil bawa HP, tahu banget dia. Buka Google, ya. Tapi orang berilmu itu yang memang dia punya rekam jejak belajar yang benar. Itu orang berilmu. Ya. Nah, beberapa dai yang mutsaqaf itu ada sekarang. Dai baik dai yang palsu, yang betul-betul palsu seperti orang-orang liberal. Itu mutsaqaf, punya wawasan tentang Islam, bahkan lulusan pesantren. Bahkan punya latar belakang pendidikan itu, tapi mutsaqaf, bukan alim. Ilmunya enggak betul dalam, enggak jujur dia. Apalagi yang latar belakangnya itu pelawak. Cuman modal bisa retorika, kemudian banyak baca enggak, it's not enough. Ya, enggak cukup banyak baca itu. Banyak baca, enggak pernah berguru, enggak punya siapa guru, enggak tahu, enggak jelas. Yang penting gue banyak baca dah. Banyak baca dalam beragama itu bukan jaminan. Bahkan kerap kali itu bala kalau dia memang tidak pernah punya keistiqomahan dalam berguru atau menimba ilmu. Makanya kita pernah jelaskan di majelis ini, membaca buku itu dalam timbangan syar'i tidak, membaca buku dalam timbangan syar'i tidak memastikan itu baik atau buruk secara zat, kecuali baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kecuali baca Al-Quran. Ya, baca buku itu tidak menjamin baik atau buruk yang orang itu. Jadi membaca qiraah itu perbuatan bagus, tetapi tidak menjamin orang itu bagus atau tidak. Cara bacanya benar enggak? Apa yang dibacanya benar enggak? Tujuan bacanya apa? Gitu loh. Subhanallah. Azan? Ini masjid bagian sungai sebelah sana saya. Kok beda waktunya sama sungai seberang sini? 2 menit lagi ya. Jadi sungai ini berpengaruh terhadap perbedaan waktu azan. Subhanallah. Oke. Kemudian jumlah apa yang dikaryakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari secara approximate aja, secara perkiraan aja. Ya. Kita langsung ke terjemahan aja. Ibnu Jarir dilahirkan tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau hidup selama 86 tahun. Kalau kita kurangi usia beliau pada sebelum masa balik, anggaplah 14 tahun balik. Maka yang tersisa dari usia beliau adalah 72 tahun dengan setiap hari menyusun 14 lembar tulisan. Itu secara apa ya? Secara ya dikonversikan 14 lah per hari lah. Kalau di total jumlah hari selama 72 tahun dan kita hitung setiap hari beliau menyelesaikan 14 lembar, maka kira-kira total lembarnya 358.000 lembar. Ini bukan bayar. Bu, ini 358 lembar ini lembar loh, bukan bayar vaksin meningitis. Ini apa? Lembar. Bukan duit ini. Ya, vaksin meningitis berapa lupa, nah 250-an kali. Ya, ini 358.000 lembar. Bayangin lembar ini tulisan tangan orang nih. Ya mungkin ditulis juga oleh muridnya, dia mendikte atau ditulis oleh dirinya. Ini, subhanallah. Seandainya ini buku ini semua ada di zaman sekarang, enggak ada yang tertinggal, enggak ada yang hilang,
Maka siapa ulama yang bisa mengungguli beliau? Gitu. Ini udah 2 menit kok nggak azan-azan? Ayolah, yuk kita azan. Insyaallah ba'da Isya kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan dari Syekh Abdul Fattah Ibnu Abu Ghuddah rahimahullah. Maka para ulama menghitung masing-masing dari kitab tarikh dan tafsir beliau sejumlah 3.000 lembar. Kedua kitab itu totalnya berjumlah 7.000 hingga 8.000 lembar. Subhanallah. Dalam kondisi tercetak, kitab tarikh beliau hadir dalam 11 jilid besar. Sementara kitab tafsirnya tercetak dalam 30 jilid besar. Ini tafsir At-Tabari 30 jilid versi cetakan, suatu cetakan. Namun cetakan lain hanya 22 atau 24 jilid besar. Masing-masing dari satu jilid buku itu sebenarnya berasal dari beberapa jilid yang dirangkum menjadi satu. Jadi maksudnya dalam satu jilid bukunya kitab At-Tabari ini itu gabungan dari beberapa jilid. Ada beberapa percetakan yang seperti itu. Kitab aslinya 2 jilid, maka supaya lebih simpel maka digabung jadi satu jilid tebal. Maka di sini silahkan hitung kitab-kitab beliau yang lainnya, misal sampai 351 lembar. Jadi kan kitab tarikh Tabari dan tafsir At-Tabari itu anggap total cuma 7.000 lembar. Sementara seluruh totalnya karya beliau 358.000 lembar. Jadi kitab tarikh At-Tabari dan tafsir At-Tabari yang segini gede panjangnya lebarnya itu hanya 7 lembar, 7.000 lembar. Dari 358.000 lembar. Berapa persen dari seluruh dari 358.000 lembar? Sedikit sekali. Itu segede ini aja baru nggak tahu berapa persen. Nggak nyampe 10% mungkin dari karya At-Tabari semuanya mungkin, ya. Mungkin berapa persen? Kalau udah setebal itu. Ya, untuk mengetahui seberapa kolosalnya karya-karya imam yang satu ini, yang dalam masalah kapasitas keilmuannya setara dengan sebuah perpustakaan besar dengan berbagai disiplin ilmu di dalamnya. Bukan dari hasil karya beliau setara dengan sebuah penerbit, sesuatu pustaka Imam Syafi'i, penerbit pustaka Imam Syafi'i itu. Ya udah, itu satu pustaka, satu penerbit itu semua seolah-olah dikuasai oleh satu alim ulama. Ya subhanallah. Setara dengan satu penerbit, setara dengan satu perpustakaan. Ini merupakan hasil karya cipta satu orang saja. Ya, dengan tulisan beliau sendiri, ya, ditulis di atas kertas, atau bisa juga beliau mendiktekannya. Dengan itu beliau telah mengeksplorasi pikiran, ibarat curahan madu murni dan keju, yang mana itu semua bermanfaat, ya. Subhanallah. Itu bagaimana kita bayangkan dengan sebab istiqomahnya beliau. Ini sebenarnya terjemahan ini diringkas. Kalau versi Arabiknya ini lebih panjang daripada apa yang diterjemahkan. Ini kalau buku terjemahan ini full menerjemahkan secara jujur semua dari isi kitab yang aslinya, maka tebal ini kitab ini. Ya mungkin penerbitnya tahu kalau orang sekarang malas baca, jadi diringkas saja, ya. Gitu. Jadi kita lihat beliau ini sangat memanage waktunya, sementara bagaimana dengan kita yang tidak mampu manage waktunya dan tidak mengetahui bagaimana cara mengisi waktu-waktu di hidup. Taib. Kita tidak harus menjadi penulis. Kalau semua orang jadi penulis, itu kebanyakan buku nanti, nggak ada yang baca. Udah, antum menjadi pembaca aja. Itu pun udah bagus banget antum jadi pembaca. Kalau kita lihat, kita jarang baca sebenarnya. Iya.
Lalu bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Kita punya buku baik cetak maupun virtual, e-book, baik PDF maupun format lain, teks atau lainnya. Lalu kita juga sekarang diberi ujian sekaligus kenikmatan berupa artificial intelligence, yang kita bisa belajar apa saja di situ. Baik, gimana sikap kita sekarang? Berapa usia kita sekarang? Di atas 30 rata-rata ya. Sementara anak-anak remaja atau pemuda sekarang mereka sangat melek dengan teknologi sampai terpedaya dengannya. Subhanallah, sekarang option begitu banyak. Antum mau pinter atau enggak, antum mau faham atau enggak, antum mau belajar atau enggak, itu sekarang terbuka semua hal. Bagaimana kita memanage penggunaan AI untuk menuntut ilmu syar'i? Maka setelah Anda menggunakan beberapa dari aplikasi AI, ya ChatGPT dan lainnya, beberapa aplikasi, Gemini juga, maka ini manfaatnya sangat besar, tapi tetap tidak mungkin antum belajar tanpa guru, nggak bisa, bener. Sesangat besarnya manfaat AI ini untuk ilmu syar'i misalnya, itu tetap ada beberapa hal di AI ini hasil dari generate pertanyaan kita ini di AI, itu yang kalau penuntut ilmu pemula itu akan banyak salah paham atau ya misunderstanding atau misinfo. Nggak bisa 100% rely on AI sama sekali untuk masalah agama. Ya, agama Islam, maksudnya manhaj salaf dan semisalnya. Nggak bisa. Setelah Anda berusaha menguji AI ini, memang pinter sih pinter, tapi AI itu mengkonsumsi dirinya sendiri gitu loh. Makanya logonya itu muter ya. Karena makan diri sendiri, makan informasi sendiri. Gitu. Gimana ya? Anda nggak bisa menjabarkan lebih detail tentang secara saintifik. Tetapi dalam belajar ilmu agama ini tetap kita nggak bisa meninggalkan prestasi para ulama yang mereka ke majelis ilmu. Itu tetap menjadi yang number one. AI ini membantu antum mengembangkan banyak hal, tapi validasinya di majelis taklim. Validasinya ke seorang berilmu yang benar ilmunya. Ya. AI ini tidak pernah bermaksud jahat pada antum dengan memberikan info yang info yang salah. Tetapi pembahasan agama itu tidak mesti selaras dengan pembahasan internet. Gini maksudnya, ikhwan. Kita punya, anak kasih contoh. Ketika antum melihat video di YouTube, ingetin anak kalau di jam 8 biar anak stop kajian ini, kalau anak soalnya pengen pulang. Ini takutnya kebablasan panjang, soalnya anak bisa bicara panjang tentang hal ini, karena anak punya eksperimen banyak tentang AI ya sebenarnya. Misal, kita buka caption transcript di YouTube, paham nggak cuma? Yang tulisan di pojok kanan CC itu loh. Ya, itu bukan buat motor, bukan. Itu CC itu buat transkrip apa yang diucapkan di video, maka akan tertulis apa bahasa subtitle atau apa gitu ya. Ya. Baik, antum misalnya dengerin kajian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizullah misal. Maka antum aktifkan itu CC itu, kemudian dia akan apa? Ada subtitlenya sesuai dengan omongan beliau hafizullah. Oke. Ini sangat membantu pembelajar bahasa Arab, sangat membantu pembelajar bahasa Arab. Ya. Karena di antara track untuk membuat kita itu
listening skillnya bagus adalah awal-awal kita harus meng-capture words, yaitu kata-kata asing ini sesuai dengan omongannya itu kita harus tergambar di benak kita apa ini. Sangat membantu dan betul-betul mengembangkan skill mendengar kita dan mempercepat dan mempertegas ya listening skill kita. Bagus banget itu. Maka recommended banget itu. Dari sisi ini bagus. Kalau antum belajar bahasa Arab sambil memperbanyak perbendaharaan, mendengar sambil membaca seperti ini, Masya Allah, bagus. Ya, oke. Andai transkrip ini kemudian dikumpulkan, kemudian antum kopas ke beberapa aplikasi AI, entah itu Gemini, entah itu ChatGPT, entah chatbot ini, chatbot itu dan seterusnya. Antum minta sama Bang AI ini tolong translate, karena ini Bang abang-abang. Nah kakeknya kan Mbah Google, kan? Please translate this into Indonesian. Akan ada langsung translate-nya. Taib. Apakah translate-nya benar? Rata-rata hancur. Amburadul bukan dari segi bahasa, tapi dari segi pemahaman syar'i. Lo gimana? Kan dia ya AI ini seperti Google. Google sekarang antum translate itu penggunaan AI. Maka kemudian ada hadir terjemahan AI itu nggak paham manhaj salaf. AI itu nggak paham agama. AI itu netral. Bahkan antum bisa mengagamakan akun AI ini, terserah antum di aplikasi tertentu. Terjadi terjemahan yang sesuai dengan bagaimana dasar bahasa Arabnya. Begitu. Ya. Maka ceramahnya Syekh Abdul Razak versi bahasa Arab dan ada terjemahan versi AI. Betul-betul full misleading. Banyak kesalahan yang unforgiven. Ya, nggak bisa dimaafkan. Maksudnya parah. Nah, sekarang anak-anak muda yang nggak mau ke majelis taklim, nggak mau belajar benar-benar menggunakan AI, rely on AI, Anda yakin bakal sesat. Bakal sesat. Apalagi kemudian sekarang dengan itu tolong jabarkan, tolong terjemahkan nas atau teks ini, ya diterjemahkan perkataan ulama Syekh Utsaimin terjemahkan. Terjemahnya itu versi apa? Pemahaman AI tentang bahasa, bukan tentang agama. Karena dia hanya menerjemahkan apa yang ada di bahasa Arab ini, bukan menerjemahkan bahasa Arab dengan pemahaman ulama nas syar'i, pemahaman syariat, bukan. Ya, kecuali AI ini masuk agama Islam dan ikut manhaj salaf. Maka hasilnya itu sangat ngawur sebenarnya. Anda baca, subhanallah, ini bahaya ini kalau misalnya ada pelajar pemula yang mengandalkan AI untuk menerjemahkan nas-nas para ulama, bahkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, begitu. Bahkan baru tadi malam atau kemarin ada sebuah perkataan dari ulama pakai bahasa Arab. Tapi perkataan ini perkataan salaf sih. Terus habis itu ana kopas ke salah satu aplikasi yang ana langganan. Ya, ana klik enter. Hadzal hadits asy-syarif begini-begini. Ini adalah hadis yang mulia berkata. Terus dijabarkan hadis ini. Kata anak, hadis matamu, hadis ini bukan hadis. Ya, hadis syarif lagi, berarti ini bukan perkataan Nabi ini. Tapi ini misunderstanding, salah paham, dikira kata mutiara bahasa Arab ini dari para salaf dikira itu adalah hadis Nabi SAW. Sekarang bayangkan seorang yang dengan sotoinya masih muda, dia merasa punya handphone dan punya udah subscribe AI lifetime, kemudian gampang lah kopas, kemudian dia kemudian menganggap ini apa? Hadis. Padahal ini bukan hadis. Terus dijabarkan. Akhirnya dia kemudian taruh di media sosial, ini adalah hadis Nabi SAW. Sesat. Ini di antara contoh, di antara sampel baru kemarin. Dan beberapa sampel yang Anda punya experience sendiri dalam masalah ini. Lalu bagaimana kita menghadapi AI ini?
Untuk masalah agama, kalau untuk masalah antum masih kerja, tentu ini sangat useful, bermanfaat. Iya, ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan, tapi filteringnya itu kalau untuk pelajar pemula nggak bisa, karena pelajar pemula nggak ada filtering, maka not recommended. Not recommended. Kalaupun antum belajar dari AI untuk belajar agama ini, Islam ini lebih detail apalagi, maka perlu antum konsultasi juga jawabannya ke para asatidzah yang mumpuni di bidang itu. Gak bisa antum independen begitu aja. Kecuali kalau antum sudah punya basic yang betul-betul pakem, faham betul-betul, udah lama ngaji, udah punya kaidah-kaidahnya, mungkin bisa filtering. Lah ini salah ini salah nih ya, ini salah. Apalagi masalah terjemahan. Ana juga punya aplikasi. Maksudnya bukan punya anak, maksudnya anak bukan punya, istilahnya? Anak menggunakan aplikasi transkriptor namanya. Ini bukan promosi, bukan, tapi udah jam 8. Anak punya aplikasi transkriptor. Dia itu mentranskrip audio menuju teks dan sangat bagus. Nah, ini transkriptor ini subscribe-nya per bulan sekitar 470.000 per bulan. Anda menggunakan ini untuk belajar, terutama bahasa Inggris. Nah, jadi podcast British atau American dan seterusnya itu kita download MP3-nya, kemudian kita minta aplikasi untuk transkrip semuanya sampai detik-detiknya dicatat. Sehingga kita belajar di situ dan bisa dikonversikan semua perbincangan di situ, ada summary-nya, kesimpulannya, ada tanya jawab dan seterusnya, bisa belajar betul-betul. Ini salah satu teknologi AI juga. Dan bisa translation atau diterjemahkan ke puluhan bahasa lain, termasuk Indonesia, bahkan bahasa Sundanya ada. Karena nggak tahu, Anda belum nyoba yang bahasa Sunda, tapi tinggal klik langsung bahasa Sunda semuanya. Tapi Anda nggak lagi belajar bahasa Sunda. Ya, orang bule diterjemahin ke bahasa Sunda kan nggak nyambung banget. Nah, kemudian Anda coba, misalnya Anda nyoba cari link di YouTube, bisa copy link kemudian taruh di aplikasi ini, transliterasikan. Teksnya ada. Kajian Syekh Sami As-Suqair waktu itu tentang masalah hadis Qiyamul Lail dari kitab Riyadhus Shalihin. 6 menit aja. 6 menit, nah, terwujudlah persis exactly seperti apa yang diucapkan oleh Syekh Sami As-Suqair, muridnya Syekh Utsaimin. Anda sebenarnya nggak butuh teks. Kalau untuk bahasa Arab, Anda nggak perlu teks. Anda udah biasa dengar, alhamdulillah, sejak 24 tahun lalu. Udah belajar bahasa Arab maksudnya. Maka alhamdulillah. Terus Anda coba terjemahkan ke bahasa English. Maka amburadul. Terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka amburadul. Bukan amburadul secara penerjemahannya, dari bahasa ke bahasa, bukan itu, tetapi nas atau teks ulama dan nas syar'i itu menerjemahkannya nggak bisa literally, nggak bisa harfiah, nggak bisa hanya memahami bahasa, nggak bisa, tapi harus memahami syariatnya, memahami makna dari semua istilah-istilah dalam syariat ini, sehingga bisa nerjemahin. Maka orang yang pinter bahasa Arab, walaupun ahli sastra Arab, kalau dia nggak pernah mendalami syariat Islam, maka dia tidak boleh menerjemahkan nas-nas ulama, nggak boleh, karena nggak paham dia. Ya. Kemudian kemarin juga Ana sempat ngobrol dengan, Ana lupa orang Algeria atau orang Somalia atau orang India, Ana lupa pokoknya orang mana lupa ya, pokoknya dari salah satu negara itulah. Ada aplikasi yang kita bisa ngobrol dengan orang dari luar negeri untuk belajar bahasa Arab atau Inggris atau Spanyol atau Prancis dan seterusnya. Maka Anda ngobrol dengan orang ini, lupa pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, lupa, pokoknya pakai bahasa lain. Maka dia bilang, saya sedang belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena saya pengen dengan belajar bahasa Arab ini, saya memahami Al-Quran langsung. Saya selama ini baca Quran cuma baca doang, tapi saya pengen belajar bahasa Arab untuk paham Al-Quran. Tapi Anda nggak mau nyalahin, karena itu sebenarnya itu salah.
Lu salah di mana? Antum nggak bisa bermodal bahasa Arab doang untuk paham Al-Quran. Nggak bisa. Tuh, gitu. Karena ketika antum cuman punya bahasa Arab doang, terus menerjemahkan Al-Quran, bakal banyak ngawurnya. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran perlu ilmu usul tafsir dan tafsir. Perlu ilmu fiqih juga, perlu ilmu akidah juga, dan seterusnya. Komplit, harus semua digarap. Nggak bisa bahasa doang. Maka teman-teman yang udah ngaji bahasa Arab itu penting buat antum. Tapi orang udah nggak ngaji, tapi dia hanya belajar bahasa Arab, tetap dia nggak bakal paham agama ini dengan benar. Nggak bakal paham. Dia baca buku nas ulama seperti buku ini Qiyamatuz Zaman Inda Ulama, nggak ngerti dia. Cuman ngerti translation Indonesia Arab ke Indonesia aja. Tapi nggak ngerti banyak istilah-istilah di sini yang hanya para asatidzah yang mumpuni yang bisa memahami nas-nas ini. Beneran. Jadi jangan pernah mengira bahwasanya hanya dengan modal bahasa Arab antum paham. Lah. Enggak, perlu belajar lebih intens tentang agama ini. Karena banyak sekali istilah-istilah di setiap paragraf, di setiap kalimat, istilah-istilah yang didengungkan di pelajaran-pelajaran ilmu syar'i dan tidak bisa diterjemahkan begitu saja secara telanjang antara Arabik ke Indonesia. Enggak bisa. Begitu jemaah sekalian. Tetap kembali ke apa? Majelis ilmu. Kembali lagi konsultasi dan validasi ilmu ke para ulama dan para asatidzah. Nggak bisa kita ngandelin online saja. Tetap nggak bisa. Kita harus di tengah-tengah jalan. Kita nggak bisa mengkerdilkan peran online, tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya bertumbuh pada online. Nggak bisa, wallah nggak bisa. Ilmu agama ini beda. Kalau antum belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya lewat aplikasi, itu mungkin bisa. Bahkan bisa secara fluently, yaitu secara fluently itu apa ya Indonesianya ya? Cakap gitu, bicaranya itu persis kayak orang sana gitu. Itu juga bisa selama antum ada komunikasi dengan orang-orang sana lewat internet, itu mungkin. Tapi belajar agama tetap kita butuh apa? Guru. Gitu jemaah. Nah, maka teman-teman yang muda-muda ini harus lebih diedukasi nih. Pasalnya mereka nggak bakal mau dengerin antum, Pak. Karena apa? Mereka ngelihat antum tuh orang-orang ketinggalan. Dengan kulit yang sudah berkeriput seperti ini, mereka nggak dengerin. Anak-anak muda Gen Z zaman sekarang, bapak mah emang ketinggalan, nggak ngerti. Yang ngerti adalah yang masuk ke alam aplikasi mereka. Makanya penjelasan-penjelasan ini make sense buat anak-anak Gen Z, Pak. Antum kalau misalnya ngomong ke anak Gen Z, antum sekali-kali mengeluarkan kalimat-kalimat English, itu mereka mau dengar. Tapi kalau antum medok Jawa, udah medok, ngapak lagi, mana mau didengar sama mereka? Anak-anak sekarang, subhanallah. Penjelasan ini masuk insya Allah ke Gen Z ini. Kita perlu nasihatin mereka agar jangan terlalu fokus online. Nggak mau ke majelis ilmu. Ini lihat, pada tua semua rata-rata. Gen Z-nya nggak ada. Padahal mereka butuh banget. Ini butuh mereka ini. Butuh beneran. Maka kabarkan kepada Gen Z di rumah antum akan hal ini. Supaya mereka nggak kebablasan. Karena mereka itu masa depan umat ini juga. Kalau masa depan umat ini mereka hanya mengandalkan online, mau jadi apa nanti ilmu-ilmu ini? Begitu jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Udah lewat 10 menit. Nggak boleh ada tanya jawab karena Anda mau pulang. Terima kasih atas kesabaran antum untuk hadir di sini. Jazakumullah khairul jaza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.